Posmu. Mari bersuara bersama, ciptakan generasi pemberi informasi Dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Posmu Podcast MA Al Mubarak. Dengan Posmu, ciptakan generasi pemberi informasi dan edukasi. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. So, episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Wah, siapa tuh? Nah, kamu penasaran kan siapa? Tapi sebelumnya, yuk kalian kenalan sama kita selaku host pada hari ini. Perkenalkan, saya Latifah Lutfana, bisa dipanggil Vivi. Dan saya Fatiatul Ilmiah, bisa dipanggil Ilmi. Kami dari kelas 10. Nah, sekarang kalian udah kenal kan sama kita. Yuk giliran kita gantian kenalan sama narasumber spesial kita pada hari ini. Beliau itu guru kita loh. Guru yang multi talent banget. Bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Wah, pokoknya multi talent banget nih. Beliau adalah Bu Faira Sufa selaku Wakil Kesiswaan di MA Al Mubarak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat sih, cuman agak sedikit flu sedikit ya mungkin ya. Semoga cepat sembuh ya. Iya, amin. Nah, hari ini kita tuh rencananya mau tanya-tanya mengikuti tentang kesiswaan, Bu. Oke. Tapi mohon maaf ya, karena kan di sini karena saya itu sebagai kesiswaan baru, jadi mungkin ada beberapa poin yang belum bisa saya utarakan dengan gamblang dan ataupun ya jawabannya masih kurang begitu memuaskan mungkin bagi kalian semua ataupun bagi para pendengar semuanya. Seperti itu ya. Bukan lagi Bu menjabat jadi kesiswaan di sini ya. Kamu izin bertanya beberapa pertanyaan. Oke. Pertama, kami mau tanya apa saja yang meliputi manajemen kesiswaan sih, Bu? Manajemen kesiswaan sendiri yang pertama itu yang pasti dalam hal kedisiplinan siswa ya. Itu karena saya juga kesiswaan, jadi yang pasti kedisiplinan siswa. Kemudian kegiatan-kegiatan siswa itu apalagi. Kemudian ya kayak acara-acara PHBI dan lain sebagainya. Tapi inti dari kesiswaan itu yang pertama adalah kedisiplinan. Karena kita tahu lah ya, nggak cuma di pondok, nggak cuma di MA Al Mubarak saja, bahkan di sekolah-sekolah lain pun itu banyak siswa yang tidak disiplin, nggak sedikit. Bahkan termasuknya di Al Mubarak ini kasusnya tuh cuma tidak disiplin masuk kelasnya saja, ya kan? Kalau di luar kita tahu sendiri Gen Z itu sekarang itu kalau di luar ada yang sampai merokok, mohon maaf, kemudian ada yang sampai bolos, kemudian pergi ke mall ataupun jalan-jalan kemana sama pacarnya dan lain sebagainya. Lah itu salah satu manajemen yang kesiswaan itu di situ. Manajemen kedisiplinan siswa. Oh, jadi gitu ya Bu ya. Berarti berperan banget ya kesiswaan itu dalam sekolah. Dan mengapa harus ada kesiswaan sih Bu di dalam lembaga sekolah? Nah itu karena kesiswaan itu berperan sangat, jadi harus ada kesiswaan dalam sebuah lembaga sekolah untuk menertibkan siswa. Kemudian kalau kita ada acara-acara kayak PHBI ataupun kalau di sekolah luar sudah ada harlah sekolah dan lain sebagainya, ada acara-acara, ada lomba-lomba, kemudian ada penerimaan siswa baru, itu semua yang bertugas adalah kesiswaan kayak gitu ya. Jadi emang kalau bisa dibilang kesiswaan itu adalah jantung keduanya sekolah lah gitu. Jadi makanya bisa dibilang tangan kanan dari kepala. Di samping itu juga ada kan bagian kurikulum kayak gitu. Di bagian kurikulum juga sama, sangat menjadi peran penting juga dalam sebuah sekolah kayak gitu. Kalau kesiswaan itu lebih ke kesiswanya, siswa, tapi kalau kurikulum itu lebih ke pembelajaran di kelasnya seperti itu ya. Kesiswaan itu berarti berperan sangat ya Bu dalam sekolahan. Sangat. Makanya saya bilang tadi ya, kalau di sekolah ada kesiswaan ya bisa jadi siswanya tuh ya asal masuk keluar sekolah gitu, tidak terkondisikan dengan bagus seperti itu. Nah, peran kesiswaan sendiri terhadap peserta didik untuk lebih mendisiplinkan baik dalam keberangkatan maupun segi pakaian atau etika itu bagaimana Bu? Kalau peran sendiri ya karena kesiswaan itu sangat berperan gitu ya. Jadi di sini kita itu bisa bekerja sama dengan yang namanya OSIM. Karena kita di sini organisasinya OSIM, jadi saya bekerja sama dengan bagian
bagian-bagian OSIM itu sendiri dalam menertibkan dan mendisiplinkan siswa, baik dari segi pakaian, kemudian berangkat sekolah dan lain sebagainya. Kayak kita, saya membagi ada divisi kedisiplinan dalam OSIM, kayak gitu. Tugasnya untuk apa saja ya? Berarti untuk mendisiplinkan seperti itu. Kalau ada anak yang terlambat itu masuk poin kayak gitu. Kita juga insya Allah sama teman-teman OSIM nanti ada perhitungan ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kayaknya yaumul hisab gitu ya. Jadi dalam itu tadi ya, dalam menertibkan siswa sendiri itu kita tuh bekerja sama dengan anak-anak OSIM gitu. Makanya saya tuh sangat-sangat berharap anak-anak tuh semangat kayak gitu, semangat banget untuk masuk ke organisasi OSIM kayak gitu. Karena aslinya di dalam OSIM itu banyak pengalaman, banyak pengetahuan, banyak pembelajaran juga di dalam OSIM. Tidak harus cuman pembelajaran di kelas saja kayak gitu loh, gitu ya. Ya, selain itu Ibu juga kan mengampu sebagai guru kebahasaan nih. Seberapa berkembangnya sih Bu kebahasaan yang ada di MA Al Mubarak ini? Kalau dibilang seberapa berkembangnya, saya belum bisa berbicara ya. Karena kalau dibilang dari tahun pertama saya kesini sampai tahun sekarang itu anak-anak kayaknya masih meraba-raba kayak gitu loh, masih proses merangkak kalau kayak kata bayi itu gitu, belum bisa sampai berdiri kokoh kayak gitu. Jadi perkembangannya ya masih sedikit demi sedikit kayak gitu ya. Kita masih memaklumi ya teman-teman semua ya, karena kita tuh masih sekolah baru, masih juga pengen tahu apa sih aslinya kemampuan anak-anak itu seperti apa kayak gitu. Tapi kita mencoba untuk memberikan inovasi, memberikan pembelajaran kebahasaan juga kayak gitu loh. Tetapi menurut saya bahasa sendiri itu tidak rugi lah ya, tidak ada kesan merugikan bagi anak-anak gitu. Karena sekarang itu dunia sekarang itu kan semuanya serba canggih kayak gitu. Jadi bahasa itu menurut saya bisa lebih mengupgrade skill mereka, baik itu di dalam iptek maupun di dalam diri anak-anak itu sendiri seperti itu ya. Gitu. Terus kalau caranya itu bagaimana untuk kita mengupgrade anak-anak, itu yang pertama biasanya saya memberikan mereka waktu untuk conversation. Conversation itu apa? Percakapan. Jadi conversation itu 2 by 2. Dua anak dua-dua itu suruh bercakap-cakap gitulah ya, untuk bercakap-cakap supaya mereka bisa ngomong pakai bahasa Arab maupun bahasa Inggris kayak gitu. Lah juga ini kita ada program ya sama anak-anak OSIM. Jadi hebatnya senangnya sekolah di sini tuh nanti setiap pagi, setiap 1 hari sekali itu ada pemberian vocab gitu ya, ada pemberian vocabularies juga. Jadi di samping kita belajar kita kuning, kita juga bisa belajar bahasa Inggris dan juga bisa belajar bahasa Arab kayak gitu. Nah, kan Ibu kan mengampu menjadi kesiswaan, mengampu menjadi guru bahasa, menjadi pembina OSIM. Sebenarnya itu tantangan terberat Ibu saat menjadi kesiswaan itu apa aja, Bu? Oh, kalau tantangan terberat itu yang pertama adalah kehadiran siswa, terutama nih anak laki-laki. Kenapa saya bilang anak laki-laki? Ya kalian tahu sendirilah ya. Dan teman-teman di rumah pasti tahu semuanya. Kalau anak pondok itu tidak jauh dari kata tidur. Nah itu dia. Ya itu kan ya Mbak ya. Jadi anak-anak pondok itu nggak tahu ya sudah sampai kelas ataupun belum sampai kelas, pasti tantangannya terberat itu pasti tidur. Kayak gitu. Udah dibangunin tidur lagi. Kita tuh beda sama yang sekolah lain. Kalau sekolah lain mungkin tantangan terberat bagi kesiswaannya adalah mungkin ada siswa yang merokok kayak tadi saya bilang, kemudian ada yang membolos gitu ya, kenakalan remaja yang seperti itu. Kalau kita kenakalan anak pondok paling sebatas tidur sih kayak gitu ya. Paling tidur kalau tantangan terberat saya. Tidur terus kemudian sudah berangkat, semisal jam 1-2 berangkat, nanti jam 3-4-nya bolos dan lain sebagainya. Ternyata tidur ya Bu, bolos tidur di kamar. Iya, tidur di kamar, bolosnya sama aja tidur di kamar sama aja tidur. Tapi nggak tahu kenapa mereka suka tidurnya di kasur, di kamar ya, bukan di kelas seperti itu. Wah, berarti Ibu punya tantangan yang berat banget Bu ya, dengan anak-anak yang suka tidur gitu, dibangunin susah. Iya. Dan
Emang Ibu masih tetap sabar kan Bu ya? sabar sekali ya, Mbak. Bu. Kalau nggak sabar ya saya berarti sudah nggak di sini lah ya namanya. Ya. Berarti itu termasuknya sabar ya. Ibu hebat loh bisa sabar menghadapi Ngadepin kita anak-anak, yang iya. kurang disiplin, suka bolos, kadang sering telat gitu. Dan ibu hebat banget dan multi talent banget, bisa ada mengampu OSIM, mengampu guru kebahasaan, dan menurut kita itu wow banget loh ibu. Itu yang sangat keren. Kalau dibilang multi-talent enggak juga sih Mbak. Cuman ya saya melakukan sebisa saya bisa seperti ini ya saya lakukan seperti itu saja. Kalau dibilang ya nggak multi-talent juga kayak gitu loh. Ya seperti itu. Cuman saya pengennya untuk anak-anak MA Al-Mubarok sendiri kedepannya bahasanya bisa lebih ditingkatkan lagi seperti itu ya. Insyaallah. Biar apa namanya dunia itu tahu kalau ada MA Al-Mubarok yang punya kebahasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang keren sekali kayak gitu ya. Iya. Kalau kita ketemu sama turis di luar kita bisa menjawab, kita bisa bercakap-cakap dengan turis itu seperti itu. Saya pengennya gitu. Saya punya kata-kata buat teman-teman semua di sini. Wah, apa Wah, nih? Kata-katanya adalah love your English and love your Arabic. Apa tuh Bu artinya tuh Bu? Iya. Artinya love your English berarti kita harus mencintai bahasa Inggris, and then love your Arabic, dan hidupkanlah bahasa Arab. Karena di sini kan kita aslinya karena kita itu basicnya bahasa Arab ya, pondok pesantren itu kan kita dominan dengan yang namanya kitab, dengan yang namanya Al-Quran ya kan ya. Iya. Makanya saya bilang live kita hidupkan bahasa Arabnya, tapi jangan lupa love your English also ya. Harus juga mencintai bahasa Inggris ya gitu. Wah, perbincangan hari ini sangat spektakuler banget ya Bu. Kita juga udah sedikit mengetahui tentang manajemen kesiswaan, mengapa harus ada kesiswaan di lembaga sekolah, dan peran kesiswaan terhadap peserta didik, serta kesabaran ibu dalam menghadapi kita semua itu. Ya ampun ya, Masya Allah banget. Ya seperti itulah, karena memang kita kan harus saling melengkapi gitu ya Mbak ya. Iya. Kita saya punya kekurangan, kalian punya kekurangan, kita gabungkan menjadi sebuah kelebihan kan seperti itu. Wah, mungkin udah cukup ya Bu perbincangan kita hari ini. Oke. Terima kasih untuk penonton yang udah setia menonton kita, mendengarkan dari tadi panjang lebar tentang kesiswaan, dan kami mengucapkan terima kasih juga ke Bu Vela karena udah Sama-sama. menyempatkan datang ke sini walaupun sedang. Ya. Oke, mungkin cukup dari kami. Semoga Posmu lebih berkembang lagi dan bisa. Mengundang narasumber yang lebih menarik lagi. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan Posmu, ciptakan generasi pemberi informasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.